Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Nur Khalifatul Aliyah, NPM 321, akan membacakan materi saya, yaitu pelatihan dan pengembangan dilaksanakan dalam perusahaan multinasional. Konsep pelatihan dan pengembangan pada konteks internasional. Cara MNE mengantisipasi dan menyediakan pelatihan internasional yang sesuai tugas merupakan langkah awal yang penting. Hal ini tercermin dalam pertumbuhan minat dan ketentuan. Pelatihan prakeberangkatan untuk mempersiapkan ekspatriat dan anggota keluarga yang menyertainya untuk mereka. Gambar di atas merupakan representasi skematis dari proses pelatihan dan pengembangan internasional. Ini menunjukkan hubungan antara rekrutmen dan seleksi internasional dan pelatihan dan pengembangan kegiatan. Kebanyakan ekspatriat adalah karyawan internal dipilih dari dalam MNE's existing operasi. The role of expatriate training. Peran pelatihan ekspatriat. Mengingat bahwa kriteria seleksi utama untuk kebanyakan MNE adalah kemampuan teknis dari karyawan yang ada. Tidak mengherankan bila sebagian besar literatur tentang pelatihan ekspatriat ditujukan untuk ekspatriat. Kegiatan pelatihan prakeberangkatan yang terutama berkaitan dengan pengembangan budaya kesadaran. Karena itu, sekali seorang karyawan telah dipilih untuk posisi ekspatriat, prakeberangkatan pelatihan dianggap sebagai langkah penting berikutnya dalam usaha memastikan ekspatriat efektivitas dan keberhasilan di luar negeri, terutama di tempat tujuan negara dianggap budaya sulit. Pada gambar di atas, pelatihan prakeberangkatan ditujukan sebagai subset dari pelatihan umum efektif. Pelatihan budaya dianjurkan membantu individu untuk menyesuaikan diri dengan lebih cepat dengan budaya yang baru. Program persiapan pelatihan dan pengembangan. Components of Effective Pre-Departure Training Programs. Komponen pelatihan prakeberangkatan yang efektif. Komponen penting dari program persiapan pelatihan yang berkontribusi untuk kelancaran transisi ke lokasi asing meliputi 1. Pelatihan kesadaran budaya, yang kedua pelatihan bahasa, yang ketiga pengarahan keamanan, yang keempat pelatihan untuk peran pelatihan, yang kelima pelatihan ekspatriat TCN and HCN, yang keenam penyediaan pelatihan untuk penugasan ekspatriat non-tradisional, yang ketujuh penugasan jangka pendek dan non-standar, dan yang terakhir yaitu pelancong bisnis internasional. Hubungan antara penugasan internasional dan pengembangan karyawan. Individual development. Penugasan internasional dapat dibandingkan dengan rotasi pekerjaan, alat pengembangan manajemen yang yang memberikan kesempatan kepada karyawan tertentu untuk meningkatkan kemampuan mereka dengan memaparkan mereka pada berbagai pekerjaan, tugas, dan tantangan. Ada dua penjelasan yang mungkin untuk kurangnya minat pada hasil karir di penugasan internasional. Yang pertama yaitu MNE dan peneliti agak sibuk dengan proses ekspatriat dari perspektif organisasi. Yang kedua yaitu survei secara konsisten melaporkan bahwa orang asing menganggap perkembangan karir sebagai motif utama untuk menerima penugasan internasional. Developing International Teams. Ekspatriat dapat memperoleh pengembangan manajemen individu dari penugasan internasional seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Penugasan internasional seringkali merupakan tempat pelatihan bagi kader internasional pada gambar di bawah. Gambar di atas merupakan gambar Developing International Teams through International Assignment. Untuk MNE, istilah ini biasanya merujuk pada sekelompok karyawan berpotensi tinggi yang telah diisi. Hubungan antara ekspatriat, inpatriat, dan isu karir karyawan. Biasanya setelah menyelesaikan penugasan internasional, MNE membawa ekspatriat kembali ke negara asal, meskipun tidak semua penugasan internasional berakhir dengan pemindahan pulang. Beberapa ekspatriat mungkin setuju untuk menjadi bagian dari tim manajer internasional multinasional. Dalam hal salah satu penugasan berturut-turut ini melibatkan ekspatriat yang kembali ke operasi negara asal, itu akan diperlakukan sebagai sekadar posting lain daripada masuk kembali atau repasi. Repatriasi dapat dilihat meliputi 3 fase. Yang pertama, sebelum penugasan global, MNES dapat bertindak untuk menugaskan sponsor, rumah, atau mentor dan meminta pertanggungjawaban mereka untuk menjaga ekspatriat tetap berhubungan dengan perubahan kondisi di negara asal. Yang kedua, selama penugasan cuti rumah, pertukaran informasi terkait pekerjaan komunikasi, sponsor, dan proses orientasi pra-pengembalian yang sistematis, semuanya dapat memastikan harapan yang realistis dan memudahkan individual reaction to re-entry. Job-related factors. Faktor-faktor ini berpusat di sekitar prospek pekerjaan masa depan sebagai konsekuensi dari penugasan internasional. Nilai yang ditempatkan pada pengalaman internasional orang tersebut mengatasi tuntutan peran baru dan hilangnya status dan manfaat finansial setelah masuk kembali. Career anxiety.
Yang kedua, work adjustment. Yang ketiga, coping with new role demands. B. Social factors, yaitu diantara family adjustment, social network, dan yang terakhir yaitu proses perancangan program repatriasi. Topik yang dicakup oleh program repatriasi yaitu 1. Persiapan relokasi fisik dan informasi transisi, apa yang akan dibantu oleh MNE, bantuan keuangan dan pajak termasuk tunjangan dan perubahan kehilangan tunjangan luar negeri. Yang kedua, posisi masuk kembali dan bantuan jalur karir. Yang ketiga, membalikkan kejutan budaya termasuk disorientasi keluarga. Yang keempat, sistem sekolah dan pendidikan anak-anak dan adaptasi. Yang kelima, perubahan tempat kerja seperti budaya perusahaan, struktur, dan desentralisasi. Yang keenam, manajemen stres, pelatihan terkait komunikasi. Yang ketujuh, membangun ruang jaringan. Yang kedelapan, membantu dalam membentuk kontak sosial baru. Yang kesembilan, yaitu beberapa MNE menugaskan mentor ekspatriat, juga disebut sebagai sponsor.